Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Hal ini dikarenakan harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau tinggi. 2. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas atau sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. 3. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadinya permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini,
negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan untuk penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayaran. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Berdasarkan bacaan di atas, selanjutnya mari kita isi kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia adalah karena ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1511. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia di Tidore dan Maluku. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra karena yang pertama, mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, menyebarkan agama atau gospel. 3. Mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan sangat menderita. Selanjutnya, perhatikan halaman 7. Diskusikan teks peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan teman sebangkumu, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini. Ulasan teks, judul teks yaitu Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Bagian yang paling menarik yaitu yang pertama, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Yang kedua, bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah Portugis atau Portugal. Yang ketiga, faktor-faktor penjelajahan dan penjajahan adalah 3G, yaitu gold, gospel, glory, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi penting, faktor penjelajahan dan penjajahan bangsa Barat yang pertama, mencari kekayaan atau gold. 2. Menyebarkan agama atau gospel. 3. Mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat saya tentang teks ini yaitu bagus dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya perhatikan halaman 8. Ayo mencoba. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet.
Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangan yaitu pada tahun 1511. Tempat atau daerah pantai utara Sumatera dan daerah Malaka. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat yaitu awalnya diterima dengan baik kedatangan Portugis dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangan yaitu pada tahun 1521, tempat atau daerah Pantai Tidore, Maluku. Tujuannya menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Dan yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangan 1596. Tempat atau daerah Pelabuhan Banten. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat yaitu awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya, ayo menulis. Perhatikan halaman 9. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, gold, gospel, dan glory. Tuliskan kembali arti gold, gospel, dan glory pada kolom berikut. Gold yaitu adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Gospel yaitu adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Dan glory yaitu adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Pendapatku mengenai semboyan 3G yaitu tidak setuju dengan semboyan 3G dikarenakan akibat semboyan 3G tersebut rakyat Indonesia menjadi menderita, di antaranya 1. Kekayaan yang ada di Indonesia dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa tanpa peduli atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rakyat Indonesia. 2. Dengan adanya pemaksaan terhadap agama tertentu kepada rakyat Indonesia. Dan 3. Rakyat Indonesia menjadi sangat tertindas, menjadi budak di negeri sendiri. Kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia menjadi tidak terbatas atau tidak terkendali dan merusak hak asasi rakyat pribumi. Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 10. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat.
Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dengan cara meniup. Kamu dapat membuat sebuah galon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Selanjutnya, ayo mencoba. Bacalah halaman 12 dan pada percobaan 1 lakukanlah kegiatan berikut. Setelah itu, mari kita jawab pertanyaan berikut pada percobaan 1. 1. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, berubah ujung pensilnya setelah diraut. 2. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Kesimpulanku, suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Dan pada percobaan 2 di halaman 13, lakukanlah kembali kegiatan berikut dan selanjutnya mari kita jawab pertanyaan pada percobaan 2. 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum maupun sesudah dimiringkan? Tetap mendatar bentuk permukaan airnya, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Yang terjadi yaitu maka bentuk dari air mengikuti wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. 5. Apakah kesimpulanmu? Kesimpulanku bahwa sifat dari benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat lebih rendah, menekan ke segala arah, serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Pada halaman 15 lakukanlah percobaan 3.
Setelah kamu melakukan percobaan 3, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulanku bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. 4. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut, lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Berikut ini adalah contoh sebuah poster mengenai sifat benda padat, cair, dan gas. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.